Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Miftahul Jana Yusuf, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama Ibu Syahidah, guru IPA SMP Islam Terpadu Ikhtiar. Assalamualaikum Bu Syahidah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ustazah. Ya, jadi kegiatan kita kali ini adalah untuk melakukan percakapan pra-observasi pada pelaksanaan supervisi akademik. Jadi tujuan kegiatan supervisi akademik itu untuk memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran ya Ibu Syahidah. Kemudian kegiatan pra-observasi ini dilakukan agar Ibu Syahidah lebih mempersiapkan kembali pembelajarannya dan lebih siap dalam melakukan pembelajaran yang lebih baik. Sebelumnya Bu Syahidah, tanggal hari apa pelaksanaan pembelajarannya yang akan dilakukan? 12 Maret 2024. Jadi hari Rabu ya Bu Syahidah? Iya. Ibu Syahidah pembelajaran IPA ya? Iya. Di kelas mana nanti Ibu Syahidah masuk? Kelas 8 Aisyah binti Abu Bakar. Kelas 8. Oke. Baik Bu Syahidah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Bu Syahidah tujuan pembelajaran yang akan dibawakan pada saat pembelajaran itu apa saja Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dari getaran dan gelombang. Kemudian peserta didik mampu membedakan antara periode dan frekuensi. Oke, baik ya Bu. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami konsep getaran dan gelombang. Kemudian peserta didik dapat menghitung periode, membedakan periode dan frekuensi. Oke, baik sekali Bu Syahidah. Kemudian, oke baik Bu Syahidah, untuk pembelajaran yang akan dilakukan nanti, area pengembangan apa yang akan dicapai Bu? Yang ingin saya capai itu dari area pengetahuannya siswa atau knowledge dan juga dari keterampilan psikomotor. Oke baik, jadi Ibu Syahidah akan mengembangkan di area pengetahuannya dan juga psikomotornya atau keterampilannya ya Bu. Oke baik. Kemudian Bu Syahidah nanti di proses pembelajaran strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu Syahidah lakukan? Metodenya dengan kooperatif, ya siswa berkelompok untuk menyelesaikan satu aktivitas atau LKPD. Nanti LKPD-nya terkait dengan praktikum getaran. Nah di situ siswa mampu menentukan periode dan frekuensi juga. Oke baik, jadi strategi yang akan dilakukan yaitu strategi kooperatif, di mana siswa belajar berkelompok menyelesaikan soal-soalnya dan juga LKPD-nya. Oke, baik Bu Syahidah, untuk kegiatan supervisi pra-observasi ini sudah kita lakukan. Semoga nanti pembelajarannya dilancarkan dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Syahidah akan berikan ke siswa ya Bu Syahidah. Oke baik, terima kasih Bu Syahidah. Sampai ketemu di kelas proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semua puasa hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1 2 3 4 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan. Oke, baik Anda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Rabu kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali bertemu di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah kita pelajari salah satu saluran di sistem pernafasan kan ada apa? Ada laring, ada faring. Nah, salah satunya di saluran itu ada yang namanya pita suara.
Nah, kenapa kita bisa mengeluarkan suara? Karena pita suara kita itu 20 dan 60 cm. Ini kecil. Ini tali, benang-benang. Nah, yang butuh benang silakan ambil ke depan. Ukur dulu Rahel, diukur dulu panjang talinya. Ada gunting tak? Waktunya 10 detik. Hah? Enggak, silakan ambil di depan. Ini sudah diukur berapa? Ukur dulu. Mister tadi ada ibu bawa, siapa pakai mister? Kalau sudah dipanggil. Tekan satu getaran apabila bandulnya bergerak bolak-balik sampai ke posisi setimbang kembali. Ini namanya posisi setimbang. Nah, ini belum bergerak ya, belum bergerak. Nah, ya. Nah, kalau misalnya satu getaran, dikatakan satu getaran apabila bandulnya kembali ya. Misalnya nih, satu. Berapa getaran itu? Nah, satu ya. Kalau begini, berapa getaran? Nah, coba ulang-ulang ya. Nah, dari ini dari yang sudah kita tadi lakukan, ada tidak yang bisa jelaskan apa itu getaran? Getaran. Ya, apa itu getaran? Oke, Afan. Apa itu getaran? Yang ini enggak, yang ini 100. Oh, ini 100 gram. Hah? Ya, itu. Ambil yang pertama, percobaan pertama berapa senti? Al-Farisi. Berapa senti yang pertama percobaannya? Lihat dulu di buku tak. Coba dilihat di bukunya. Lihat di bukunya. Siapa tutup ke? Coba dilihat percobaannya. Begitu kamu? Permaki. Tidak ada mister tak? Tidak ada mister tak. Apa boleh dibawa ke sekolah? Ini. Ah, itu ada di bukunya. Silakan diikuti instruksi yang ada di buku. Diukur dulu nak. Ukuran berapa pertama? Nah, oke, silakan diukur 20 cm. 3 jengkal. Beda-beda jengkalnya orang, ada yang lebar. Saat adiktif yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa pengaruh rokok itu salah satunya berpengaruh kepada sistem apa? Sistem. Baik, silakan disiapkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan kembali kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jana Yusuf, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Terpadu Ikhtiar Kota Makassar. Baik, sebelumnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Suciani. Assalamualaikum Bu. Jadi Ibu Suciani sebagai pengajar praktik angkatan 9 CGP Angkatan 9 Kota Makassar. Kemudian saya ditemani kembali oleh Ibu Syahidah sebagai guru yang saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Syahidah. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Syahidah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Syahidah? Sebelumnya Bu Syahidah tahu apa tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini, Bu? Ya,
tentunya karena kemarin kan sudah sudah disupervisi, dan hari ini pasca observasi ini tujuannya tentunya sebagai evaluasi dan refleksi nantinya untuk pembelajaran berikutnya. Ya, betul sekali Bu. Jadi percakapan pasca observasi ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi kembali dan merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Syahidah di kelas dalam proses pembelajaran. Baik Bu, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan beberapa pertanyaan. Ibu Syahidah, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran dan saya kemarin observasi Ibu Syahidah di kelas? Perasaannya yang pertama lega karena sudah diobservasi, nanti kan ada evaluasi. Kemudian tentunya seperti biasa karena kan sudah dilalui proses pembelajaran seperti biasa, setiap harinya juga begitu kita mengajar. Jadi Alhamdulillah, berarti Bu Syahidah sudah merasa lega dan alhamdulillah kemarin proses pembelajaran di kelas lancar. Alhamdulillah Ibu. Kemudian Bu Syahidah bisa minta tolong bisa ceritakan kembali bagaimana kemarin area pengembangan yang Ibu Syahidah telah lakukan di kelas pada saat proses pembelajaran. Iya, area pengembangan yang saya lakukan itu di pengetahuan dan keterampilan ya kemarin. Untuk pengetahuannya sendiri, kan tujuan pembelajarannya yang saya ambil kemarin terkait dengan bagaimana siswa bisa mengetahui konsep dari getaran dan bisa membedakan antara periode dan frekuensi. Untuk area pengembangan pengetahuannya, peserta didik mengetahui konsep getaran dengan cara tanya jawab kemarin ya, dengan tanya jawab. Untuk psikomotoriknya, siswa melakukan praktek menghitung getaran pada bandul untuk mengetahui periode dan frekuensi. Baik, jadi Masya Allah Bu Syahidah sudah melakukan area pengembangannya dalam pengetahuannya dan keterampilannya, di mana pengetahuannya Bu Syahidah melakukan tanya jawab tentang konsep energi, dan juga Bu Syahidah melakukan area pengembangan dalam keterampilan dengan cara menghitung besar periode dan frekuensi. Masya Allah. Oke, baik Bu Syahidah, menurut Ibu dalam proses pembelajaran yang telah saya observasi kemarin, bagaimana area pengembangan yang telah Bu Syahidah lakukan? Apakah menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai, karena dilihat dari saat tanya jawab kembali dari siswa itu sendiri bisa menjawab atau bisa mengetahui apa itu konsep getaran, periode dan frekuensi. Oke, Masya Allah. Jadi menurut Bu Syahidah area pengembangannya sudah tercapai ya Bu? Sudah tercapai. Dilihat dari hasil belajarnya siswa. Hasil belajar siswa, betul sekali, Masya Allah. Oke, baik Bu Syahidah, menurut Bu Syahidah dalam proses pembelajaran di kelas ada tidak kendala dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau kemarin itu kendalanya dari peserta didiknya. Ya, karena kan kemarin prosesnya itu berkelompok ya, kooperatif. Anak-anak dikumpulkan berdasarkan kelompok, dan ada satu anak yang tidak ingin beradaptasi dengan kelompoknya. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya, karena anak tersebut tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kelompoknya. Oke, baik. Jadi kendala yang Ibu hadapi yaitu ada beberapa anak yang susah beradaptasi dalam berkolaborasi ya Bu? Iya. Oke, baik Bu. Nah, menurut Bu Syahidah, mengapa sih hal itu bisa terjadi Bu? Hal kemarin karena sempat saya juga tanyakan kepada anaknya kenapa, jawabannya dari moodnya ya, mungkin anak tersebut lagi tidak mood gabung sama teman kelompoknya, dan memang saat pembelajaran itu barusan anak tersebut berkelompok dengan teman kelompoknya yang kemarin, jadi mungkin karena belum terbiasa dengan temannya itu, jadi tidak mau bergabung. Oke, baik. Jadi kendala yang dihadapi alasannya menurut Bu Syahidah karena siswa tersebut baru merasakan berkelompok dengan teman yang baru ya Bu? Iya. Oke, baik Bu Syahidah. Nah, menurut Bu Syahidah bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut Bu? Ya, karena kalau melihat dari kondisi siswa yang
ada ya beberapa yang sulit beradaptasi, tapi ada juga yang memang bisa beradaptasi atau bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Melihat dari masalah tersebut, mungkin saya bisa mengambil strategi pembelajaran yang lain, misal diberikan diferensiasi atau perbedaan dari setiap peserta didik. Karena ada yang sukanya berkelompok, ada juga yang maunya sendiri kerjanya. Jadi mungkin ada diferensiasi yang dilakukan dalam pembelajaran. Ya, baik, betul sekali Bu. Ya, jadi Bu Syahidah akan menurutnya Bu Syahidah rencana tindak lanjutnya untuk mengatasi kendala pembelajaran kemarin itu dengan cara memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah satunya boleh berkelompok, kelompok kecil atau kelompok besar dan individu. Oke, baik Bu Syahidah, bagus sekali untuk rencana tindak lanjutnya. Dan bagaimana Bu Syahidah untuk rencana tindak lanjutnya? Waktu yang ingin Bu Syahidah lakukan kapan? Rencana tindak lanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Bu Syahidah. Iya, karena ini kan apalagi sudah di pasca observasi, tentunya perbaikan ini akan kami lakukan di pertemuan selanjutnya untuk mapel IPA ini. Oke, baik. Jadi Bu Syahidah akan melakukan rencana tindak lanjutnya di pertemuan selanjutnya itu di hari apa Bu? Hari Selasa. Oke, baik, di hari Selasa. Baik Bu. Nah, Bu Syahidah sudah menemukan solusinya sendiri dan juga sudah membuat komitmen rencana tindak lanjutnya. Terakhir Bu Syahidah, bagaimana perasaannya Bu Syahidah setelah melakukan dari pra-observasi, dan observasi, dan terakhir ini pasca observasi? Yang pertama tentunya kalau bahasa Makassar domba-domba juga. Domba-domba. Ya, tiba-tiba mau diobservasi pasti ada perasaan itu domba-domba. Kemudian alhamdulillahnya juga karena dengan adanya observasi ini tentunya ini bisa berdampak baik untuk pembelajaran saya ke depan karena ada evaluasi dan refleksi. Baik Bu Syahidah, Bu Syahidah juga sudah mengungkapkan perasaannya melakukan supervisi ini. Dan semoga nanti kita tetap bisa berbincang-bincang melakukan percakapan observasi ini ya Bu Syahidah. Oke Bu Syahidah, semoga di pertemuan selanjutnya dan juga di proses pembelajarannya dilancarkan dan lebih tercapai juga hasil pembelajarannya. Oke, baik Bu Syahidah, kita tutup percakapan hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Syahidah. Oke, sehat-sehat selalu ya Bu Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair juga Ustazah. Iya.